kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin. Penantianku kini bagaikan angin lalu. Masih balik lagi dong kita di sini ya Fajar. Betul sekali. Aku bingung nanti kalau misalkan Kila, Raymond semuanya nyanyiin semua lagunya Teteh ya, kita nggak pulang-pulang Teh, banyak banget. Loh, baju kita kan udah sama, berarti kita ada jodoh untuk terus. Sehati, guys. Amin. Angel tadi katanya mau ngomong permasalahan orang tua. Teh, kan tadi aku dengerin Teteh cerita tuh kayaknya Iya. Teteh tuh deket banget sama almarhum ayah ya. Betul, Itu betul. Teteh gimana sih ceritain pertama kali bisa disuruh belajar ke musik jazz gitu sampai sekarang? Jadi sebenarnya ada kan keluarga aku musik ya, udah gitu saya di Sukabumi. Jadi Sukabumi itu belum ada sekolah musik segala macam. Semua harus ke Bandung untuk bisa belajar. Jadi aku setiap hari Minggu kalau lagi nggak ada ini ditanya mau main kemana, ke Bandung aja lah, nyari CD segala macam. Pokoknya saya tuh pengen tahu tentang musik. Jadi aku anaknya dari kecil, misalnya saya suka Billie Holiday itu. Kenapa orang semua sukanya yang lain? Karena menurut aku Billie Holiday itu salah satu penyanyi jazz yang satir banget hidupnya, susah, dia bukan dari strata tinggi. Jadi aku biasanya kalau suka seseorang saya baca sampai biografinya gitu. Akhirnya aku bilang, Pap, ternyata dari lewat sebuah lagu tuh kita bisa banyak nolong orang, terus kita bisa berbicara di depan orang lain, ketemu orang banyak. Aku boleh nggak sih jadi musisi? Papiku sebenarnya seneng, tapi dari keluarga mamiku memang tidak mengizinkan karena takutnya dengan lewat musik saya akan apalah namanya orang tua khawatir. Akhirnya papaku bilang, Win, lu boleh nanti boleh main musik, tapi sekarang harus kuliah dulu sehingga kamu punya bekalan untuk bicara depan orang, dihargai orang, dan kamu juga ininya terlatih. Jadi akhirnya aku sekolah di sastra Prancis karena pengen ke Prancis sebetulnya. Kenapa? Karena aku pengen bebas melakukan apa yang saya pengen. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya untuk keluar negeri, saya ke Indonesia bersama band aku The Groove. Jadi sedekat itu aku apapun dengan papi selalu bicara gitu kan. Jadi pada saat beliau meninggal, album 1 dia cuma bilang kamu harus hati-hati ya, apalagi sebagai seorang perempuan, pergunakanlah musik ini untuk kamu bisa membantu banyak orang lain. Jadi waktu pandemi kemarin saya bersama manajemen bikin streaming untuk mengumpulkan dosa setiap minggu supaya teman-teman saya tetap punya satu kegiatan dan usaha untuk mendapatkan uang. Jadi karena bekalan dari orang tua sih sebetulnya. Nah itu pesan-pesan dari almarhum ayah ya Teh ya sebelum. Tapi Teteh kan tadi Teteh cerita kalau Teteh tuh nggak sempat ketemu tiba-tiba almarhum Papa udah udah tutup ya. Tutup cuma bisa buka. Teteh ada nggak yang sempat Teteh belum ungkapin gitu ke almarhum ayah? Atau mungkin Teteh pengen banget cerita cuma nggak taunya? Ya mungkin bisa dicurhatin ke sini. Sebenarnya aku tuh setiap mau manggung apakah selalu telepon, tapi di hari itu tuh memang saya lagi The Groove kan lagi tinggi-tingginya banget ya, lagi kita tuh terbang terus cuman 1 hari lah yang kosong. Jadi hari itu tuh aku kecapean, terus papiku cuman bilang malamnya kamu cepet pulang ya gitu. Jadi dia sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia seminggu sebelum meninggal tuh sudah ngasih buku bacaan ke aku banyak banget. Jadi aku selalu kangen sih diskusi dengan seorang laki-laki yang ngerti banget sih bahwa anaknya ini nggak bisa di stop. Dia akan cari jalan untuk sampai ke titik dia mau, walaupun penurut tapi dia akan berontak di sisi yang lain. Jadi dia ngasih buku-buku yang membuat saya merasa bahwa ternyata jadi perempuan yang seniman itu lebih susah dibanding laki-laki. Karena banyak ini di Indonesia ini kan perempuan kalau bicara terlalu keras dia jadi salah, mengungkapkan pendapat terlalu keras sepertinya jadi salah gitu. Jadi papaku ngasih bahanan kenapa saya harus sekolah, mungkin dia nggak mau saya terlalu brutal gitu. Jadi dia tahu anaknya seperti apa. Jadi mungkin seharusnya memang orang tua seperti itu. Dia melarang tapi melarang dengan cara yang benar sih. Jadi akhirnya aku meniti karir itu pakai kapasitas saya sebagai penulis, kapasitas saya sebagai penyanyi, bukan menggunakan sisi perempuan saya. Seperti gitu. apa sih Teh sosoknya Teh di mata Terika? Dia itu guru, sahabat,
orang yang bisa mendengarkan gitu. Jadi kami sekeluarga memang kehilangan sih. Jadi menurut saya apa ya? Kita ini memang nggak bisa lepas dari orang tua dalam hidup ini. Jadi memang kita tuh nggak bisa. Saya melihatnya bahwa aku sekarang mendapatkan cobaan hidup banyak itu karena Tuhan tuh sayang ke aku harus menjadi sesuatu seperti saat ini. Jadi kenapa sekarang saya suka ngajar, saya suka membagikan apa yang saya punya. Kadang-kadang kalau ada adik-adik lagi udah jadi murid aku, dia melakukan sedikit aja, aku bisa ngasih nasihat ke dia karena aku ngerasa bahwa hidup itu perjalanan gitu. Saya sering dikasih tahu sama TII gitu, pun dengan aku gitu. Jadi aku masih ingat orang tua aku bilang, kamu sekarang punya nama besar, jangan hidup untuk diri kamu sendiri, tapi harus hidup untuk orang Berbagi. banyak gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan Papa bisa denger nih Teh dari surga sana, Teteh mau bilang apa coba Teh ke kamera? Mau tahu aku doanya. Papa tersayang, aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan banyak masukan tentang langkah hidup saya harus seperti apa. Dan Papa bener sih, jadi wanita itu harus pintar dan harus bisa bawa diri, karena kita ini tidak ditugasi hanya melahirkan anak dari rahim, tapi mungkin banyak yang harus kita lahirkan sebagai perempuan. Pokoknya Rika bilang terima kasih. Mudah-mudahan aku terus bisa menjadi perempuan berguna di dunia. Amin. Semoga almarhum juga tenang di alam sana ya. Amin, amin, amin. Oh, Angel. Yes. Kita jangan terlalu larut. Kita yang seru-seru nih sekarang. Kita mau ada apa lagi, Jar? Nih kayaknya feeling aku udah mau main tebak-tebakan lagi nih kita. Kok tahu? Tahu dong. Karena kita masuk di mana? Cotela. 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 Coba tebak lagu. Aduh. Nanti teman-teman akan memberikan musiknya. Iya. Teteh sebutin pencipta sama lagu apa judulnya. Oke. Oke? Sikat brother, sister. Ayo nih, Teteh pasti tahu nih lagunya. Sekali lagi yuk. Coba. Itu ya. Tada cinta yang lain, ku pastikan. Judul lagunya Teh sama penyanyinya. Ayo diingat-ingat. Pasti tahu ini Teteh, cuma nggak inget aja. Iya, judulnya. Itu. Ayo. Gue judulnya lupa. Yang lain, gue pastikan. 3, kasih tahu aja. 2, 1, kasih tahu Nyanyi deh. jelas. Apa-apa? Benar Teh? Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Apa sih judulnya? Takkan ada cinta yang lain. Ya itu berarti udah bener ya. Next ya, next. Itu susah banget tau nggak? Cuma sempret gitu. Tananananana. Nah harusnya paksi itu dong. Hanya kamu yang mencuri hatiku, aku pun tak mengerti. Sikat, gila. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mencuri. Penyanyinya Teh. Terus lah. Gue tuh jarang main lagu Cara orang. penyanyinya. Tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku, aku pun tak mengerti. Satu yang tadi. Satu yang tak bisa lepas, ya kan? Jangan lepas-lepas, ya kan? Karena dilepas Nggak boleh, kayak masker ya nggak boleh lepas. Jangan apalagi perasaan Teh. Wah, Angel ada yang mau lewat? Yes, kita bakalan ngebahas ya kan, ini salah satu
konten YouTube-nya Terika. Ayo, penasaran kan habis yang satu ini ya pemirsa Cecokoy? Jangan ditahan, keluarin aja, tarik nafas, hembuskan.